nasional Indonesia selama abad yang ke-20. Sejarah nasional Indonesia pada abad ke-20 tahun 1900 sampai dengan tahun 1999 dibagi menjadi 9 zaman. Adapun ke-9 zaman itu adalah: 1. Zaman pergerakan nasional yang dimulai pada tanggal 20 Mei tahun 1908 sampai dengan 28 Oktober tahun 1928. Zaman pergerakan nasional ini ditandai dibentuknya organisasi Budi Utomo oleh tokoh cendekiawan yang dibentuk oleh Dr. Sutomo atas gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi Budi Utomo inilah awal dari kebangkitan nasional Indonesia dimulai, di mana sebelum tahun 1908 perjuangan rakyat dilakukan secara kedaerahan, belum mengenal persatuan dan kesatuan. Yang kedua, zaman perintis kebangsaan dimulai pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 sampai dengan 8 Maret tahun 1942. Zaman perintis kebangsaan ini untuk mencapai Indonesia merdeka. Pada masa ini banyak tokoh kebangsaan bermunculan seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Muhammad Husni Tamrin, Supomo, Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, dan lain sebagainya. Zaman perintis kebangsaan ini yang fenomenal tentu saja dicetuskan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Adapun yang menjadi isi Sumpah Pemuda adalah: 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang ketiga, zaman kependudukan Jepang. Zaman kependudukan Jepang dimulai pada tanggal 9 Maret tahun 1942 sampai dengan 14 Agustus tahun 1945. Zaman kependudukan Jepang di Indonesia dimulai tanggal 9 Maret tahun 1942. Sebelumnya pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda di Subang Kalijati pada pertempuran yang sengit. Belanda bertekuk lutut dan menyerah kepada Jepang. Setelah berhasil mengalahkan Belanda secara resmi tanggal 9 Maret tahun 1942, Jepang berkuasa di Indonesia. Kekuasaan Jepang itu dikenal dengan zaman kependudukan Jepang. Ternyata penjajahan Jepang selama 3,5 tahun di Indonesia sangat kejam, melebihi kekejaman Belanda, di mana pada waktu itu rakyat Indonesia ditindas, dilecehkan, dianiaya, dibunuh, dan dilakukan tidak manusiawi. Kerja paksa pada zaman kependudukan Jepang dikenal dengan nama Romusha. Semboyan gerakan 3A yang terdiri dari Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia ternyata hanya slogan belaka yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Untunglah kekuasaan Jepang itu secara segera selesai pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Mereka menyerah tanpa syarat kepada sekutu, di mana sebelumnya pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945 sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Selanjutnya
Yang kelima, selanjutnya yang keempat, zaman kemerdekaan. Yang keempat, zaman kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember tahun 1949. Di zaman kemerdekaan yang dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945 ini, bangsa Indonesia pun menyusun pemerintahannya dengan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Walaupun Indonesia sudah merdeka, namun penjajah Belanda datang kembali ke Indonesia. Mereka tidak senang dengan kemerdekaan Indonesia. Belanda kembali lagi mengadakan kekacauan, namun rakyat siap sedia menghadapi ancaman Belanda. Rakyat berjuang pantang menyerah menghadapi ancaman Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya yang kelima, zaman pengakuan kedaulatan. Zaman pengakuan kedaulatan dimulai pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus tahun 1950. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kedaulatan ini ditandai dengan diadakannya KMB, Konferensi Meja Bundar, yang diadakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November tahun 1949. KMB ini didukung sepenuhnya oleh PBB. Walaupun Belanda sudah mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949, namun Irian Barat atau Papua yang kita kenal saat ini tidak dilepaskannya. Selanjutnya yang keenam, zaman demokrasi liberal. Zaman demokrasi liberal dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Zaman demokrasi liberal, kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia tidak stabil karena masih banyak tantangan yang menimpa bangsa Indonesia. Tapi ancaman yang menimpa bangsa Indonesia bukan datang dari bangsa Belanda, melainkan dari dalam negeri, seperti Republik Maluku Selatan, pemberontakan Andi Agis, perjuangan rakyat revolusioner Indonesia, perjuangan rakyat semesta, ditambah lagi kabinet parlementer yang goyah selalu saja berganti tanpa ada alasan yang pasti. Di zaman demokrasi liberal ini, pemilu pertama kali diadakan di Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September tahun 1955. Pemilu pada waktu itu dimenangkan Partai Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Bung Karno. Tujuan pemilu tahun 1955 memilih Badan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di zaman demokrasi liberal ini banyak terjadi kelemahan, sehingga pada tanggal 5 Juli tahun 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dan membubarkan Badan Konstituante hasil pemilu. Selanjutnya yang ketujuh, zaman demokrasi terpimpin, tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai dengan 11 Maret tahun 1966. Zaman demokrasi terpimpin dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu kembali ke UUD 1945, membubarkan konstituante dan menghapuskan jabatan Perdana Menteri, sehingga Presiden selain kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Yang paling menyedihkan di zaman demokrasi terpimpin ini atau Orde Lama ini adalah munculnya PKI, Partai Komunis Indonesia, di mana sebelumnya pada tahun 1948 PKI pernah mengadakan pemberontakan di Madiun.
Tujuan PKI mengadakan pemberontakan di Jakarta pada tahun 1965 adalah untuk menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi yang berpaham komunis dan merebut kekuasaan secara paksa dari Presiden Soekarno. Pemberontakan PKI yang terjadi di Jakarta pada tanggal 30 September 1965 atau G30 PKI ini telah menewaskan 6 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan 1 orang perwira pertama TNI Angkatan Darat. Ketujuh TNI Angkatan Darat itu dibunuh PKI di Lubang Buaya. Setelah mayat mereka ditemukan, selanjutnya ketujuh TNI itu diangkat menjadi pahlawan revolusi dan pangkatnya dinaikkan 1 tingkat secara anumerta. Adapun ketujuh pahlawan revolusi itu adalah Jenderal TNI Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI S. Parman, Letnan Jenderal TNI MT Haryono, Mayor Jenderal TNI Donald Ishak Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Pierre Andreas Tendian. Kemudian kita masuk ke zaman Orde Baru, yaitu yang ke-8. Zaman Orde Baru dimulai pada tanggal 12 Maret tahun 1966 sampai dengan tanggal 21 Mei tahun 1998. Zaman Orde Baru dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret kepada Mayor Jenderal Soeharto yang telah dianggap berhasil menumpas pemberontakan G30 PKI. Mayor Soeharto dianggap berjasa pada negara pada waktu itu, sehingga ia ditugaskan sebagai Panglima Komando Ketertiban dan Keamanan dan pejabat presiden sementara, karena Soekarno keadaan fisiknya sudah lemah. Kemudian tahun 1968, Soeharto diangkat sebagai presiden tanpa pemilu, menggantikan kepemimpinan Insinyur Soekarno. Masa kepemimpinan Presiden Soeharto dikenal dengan nama masa kepemimpinan Orde Baru, di mana tujuan Orde Baru adalah melaksanakan ajaran Pancasila dengan benar dan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dengan bertumpu pada trilogi pembangunan. Pada masa Orde Baru, pemilu sudah 6 kali diadakan, yaitu pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Semua pemilu selama Orde Baru dimenangkan oleh golongan karya dan Soeharto selaku presiden calon tunggal presiden. Di pemilu tahun 1997 menjadi akhir cerita dari Orde Baru dan dianggap direkayasa, dan ditambah lagi krisis moneter yang berujung menjadi krisis politik, membuat Orde Baru akhirnya tumbang pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Yang ke-9, zaman reformasi tanggal 21 Mei tahun 1998 sampai saat ini. Zaman reformasi di Indonesia dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tujuan dari reformasi tentu saja menghapuskan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah terjadi selama pemerintahan Orde Baru. Namun sayang sekali, sudah lima presiden yang memerintah selama reformasi ini, keadaan di Indonesia belum ada perubahan, walaupun ada secercah harapan bagi bangsa Indonesia untuk memulihkan kehidupan ini. Semoga Pak Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia saat ini berhasil menghapuskan KKN